pembahasan bahwa Tuhan Yesus itu tidak beruntung. Padahal dia punya kerajaan surga, kok dia tidak beruntung datang ke bumi? Apakah bumi ini bukan miliknya sampai dia tidak beruntung? Pertama kali mungkin bisa lah diomongin dulu kan. Sampai keluar omongan Yesus tidak beruntung itu kayak bagaimana bang? Ketawa-tawa doang. Tapi lu udah siap nih. Dia takut naik cetak. Iya. Resik nih kita pakai term and condition bang ya. Iya, Jadi iya. lu resikonya ini bakal jadi seperti John Wick lah. Ekskomunikado buat lu bang. In berapa second? In 1 minute. In minute ya. 1 minute. Nggak ada 1 minute juga itu sebenarnya. Itu Jadi dia. ada Berarti bukan John Wick. Si siapa nih namanya? Siapa? Denzel Washington? Oh. Robert McCall. Oke, 158 detik. Oh, equalizer. The equalizer. Tadi kenapa bang? Kok bisa begitu? Jadi karena pun di dunia itu tidak mendapatkan hal yang diinginkan, tapi bisa mendapatkan sesuatu di sorga. Seperti Yesus. Yesus itu tidak beruntung katanya di dunia, tapi dia memiliki semuanya di sorga. Padahal bumi ini punya dia. Makanya itu gue langsung stop dulu di situ. Gue langsung tanggapi dengan bukankah memang Yesus itu datang memang untuk mati ya? Karena tujuannya dia itu memang untuk mati gitu. Kenapa harus bisa dibilang gak beruntung? Justru kalau dia tidak mati, Kita yang tidak beruntung. Kita yang gila. Kita stres. Memang, tapi lu nggak nanya bang, itu kenapa sih? Maksudnya kan tadi dibilang Tuhan Yesus setelah dia pulang ke surga dia bisa mendapatkan apa yang dia memang apa yang dia mau yang didapatkan di surga. saya nggak tahu apa tujuannya Tuhan Yesus yang ada di benaknya. Saya nggak tahu juga. Nah ini untuk siapapun yang bertanggung jawab di gereja ya, menurut saya ini adalah concern terbesar bahwa pemahaman teologi, doktrin itu sangat penting. Ya, betul. Terutama untuk teman-teman yang muda gitu ya. Suatu saat mereka akan besar, mereka akan menikah, mereka akan punya anak, kita akan mati nih di sini, gitu. Jadi tanggung jawab terbesar itu harus diteruskan. Pelayanan kita ya seumur hidup kita, gitu. Pada saat kita mati ya sudah. Yang penting tongkat estafetnya sudah diteruskan. Nah kalau misalnya sampai ada pemikiran kayak gitu kan berarti ya rekan sepelayanan yang levelnya tinggi seharusnya kan. Itu Apalagi ketika pernyataan tersebut diiyakan gitu kan. Oh iya, benar-benar. Padahal sebenarnya ya tadi buat apa? Gitu. Saya nggak habis pikir juga gitu. Apa yang Tuhan Yesus cari kalau bukan mati? Saya nggak tahu juga. mungkin Apakah dia cuma seperti itu bilang jalan-jalan kalau cari cuan? kasihan ya. Terus dibilang katanya tadi kalau Tuhan Yesus naik ke surga dia dapat apa yang dia mau. Apa yang dia mau di surga? Orang punya semua. Masih untung kita nggak langsung dimusnahin begitu bikin salah ya. Dia tidak harus datang juga. Dia bisa aja di atas sana santai, nggak perlu kesini juga. Ini mungkin yang menyedihkannya karena itu ya bang ya. Ini kan acaranya anak GP. Wah disebut lagi. Ketahuan. Kan GP ada ansor ya. Iya, ansor ya. GP kan ada ansor. Kalau udah oh iya. GP kan ada ansor. Jadi nggak apa-apa. Jadi kan kasihan kalau teman-teman itu nggak tahu kemudian mengiyakan karena sosoknya adalah orang yang yang jauh lebih lebih tua senior dan jabatan di gerejanya juga tinggi. Jadi mungkin anak-anak itu akan mengiyakan apa yang disampaikan gitu. Iya, betul. Itu kan agak mengerikan ya kalau sampai ada teman-teman gitu. Gimana bang menurut abang? Gimana? Ada yang mau menanggapi soal itu? Iya, kaget. The unlucky Jesus. Yesusnya nggak hoki. Iya.
Jadi Nggak, lahirnya sionya kurang bagus. Aduh. Desember itu sio apa ya? Tahun 1 lagi kan. tahun satu. Iya, ya berarti ya akhirnya kan ketika ada keluar pernyataan seperti itu kan, Nah, jadi teologi yang sudah dibentuk selama ribuan tahun gitu loh Yes. kan, mulai dari para rasul, kemudian bapak-bapak gereja gitu loh kan, lanjut ke tokoh-tokoh reformasi sampai ini sepertinya mesti harus direvisi ulang gitu loh kan. di itu Bang. Di wiki progresif. Progresif lagi. Iya, makanya hebat, tapi hebat juga deh. Dia punya pemikiran yang di luar. Enggak lazim. Nah, cuma mungkin tadi benar kan ada rekan sepelayanannya juga yang mengatakan bahwa mungkin karena ukuran yang dipakai adalah pemikiran manusia, bahwa ya kalau diukur sampai sama pemikiran manusia itu pasti siap banget nih beruntung. orang datang Iya. terus sengsara terus matinya mengenaskan mati, juga iya. gitu kan. Ya kesalahannya kan ketika berpikir semua yang di Alkitab itu harus dipikirkan dari sudut Pandang manusia. Padahal kan ketika kita bicara Alkitab itu kita harus lihat itu dari sudut pandang Allah. Betul. Gitu loh kan. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu bicara itu cuma It's Allah all about him. saja gitu loh Yes. kan. Bukan manusianya gitu loh kan, Allahnya itu di situ. Jadi akhirnya ketika banyaknya pengajaran-pengajaran yang kali dari kekristenan dimulai dari ketika orang-orang beranggapan bahwa yang dalam Alkitab itu harus dari gua, harus dari gua gitu, seperti itu. Kita Makanya adalah pusatnya ya. Iya, makanya ada banyak ayat-ayat yang akhirnya Dicoba banyak disalahgunakan. orang Kristen salah mengartikannya gitu kan, seperti itu. Jadi seolah-olah itu untuk Seolah-olah gua. untuk gua gitu loh kan, untuk Kayak gua. favorit gitu kan. Buat Iya. teman-teman pemuda yang memakai ayat apa itu ya? Aku mengucap syukur setiap kali melihat kamu itu loh. Oh Nah, iya, itu bukan buat perempuan, hei. Sama ini segala sesuatu dapat kulakukan apa Ah. tuh? Iya, Filipi berapa iya, tuh? dalam Tuhan. Tuh. Ada lagi, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Iya, Iya, di nanti situ aku ada. nanti akan Berarti kalau disampaikan. tidak ada orang berkumpul, di situ Tuhan tidak ada. Itu apa namanya, yang kasihannya adalah akhirnya banyak teman-teman yang nanti menganggap karena itu biasa, mereka kan pakai ya, kalau orang yang sudah biasa mungkin ngerti exegesis Iya. gitu. Dan akhirnya pemikiran kita masukkan ke dalam isi Teks. cerita Alkitab. Lalu, Bung, Exegesis, sebentar. iya. Menurut apa exegesis sama exegesis itu bedanya apa tuh, Bu? Biar teman-teman juga Oh, coba jadi dapat. exegesis itu memasukkan apa yang udah lu pahami secara menurut lu ya, Iya. ke dalam teks. Jadi lu nggak merhatiin konteksnya itu, si tulisannya apa dan segala Misalnya macam. ditulis belakangnya apa. Situasi dan kondisinya. Ditulisnya untuk jemaat Filipi, disangka untuk dia gitu. Iya gitu. Itu exegesis. Exegesis. Kalau yang Jadi exegesis. kalau exegesis itu menarik keluar kalau dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Jadi arti dari teks itu lu tarik keluar gitu. Jadi Maksudnya biar apa? Alkitab yang menyatakan Iya. artinya. Berbicara. Jadi teman-teman jangan asal-asalan, oke? Gitu. Ya, buat teman-teman pemuda ya, tiru Ini langsung kebiasaan Kalau gitu jemaat. kita taruh iklan. Ya, Buat tahu teman-teman pemuda di sponsor ya. Wah, ini Wah, berbahaya. ini nggak ada mereknya nih, nggak bahaya. Aduh. Buat teman-teman pemuda, biasakan juga menguji segala sesuatu yang teman-teman terima. Nggak semua yang datang bawa bendera Kristen dengan nama Kristus, bawa ayat Alkitab, itu berarti orang itu mengajarkan Hal yang ajaran Kristen yang benar gitu. Jadi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tiru Karena iblis kebiasaan jemaat di Berea.
Karena iblis aja ngutip Alkitab kan. waktu Betul. persoalan Yesus. Iblis aja ngutip Alkitab gitu. Iblis itu Dia adalah teologi teolog kelas tertua, wahid itu. ya. Kelas wahid itu. Mungkin banyak teman-teman yang juga nanti bisa lah kali ya di waktu yang lain, banyak yang nggak tahu kalau dari Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah dinyatakan di situ. Ya, Jadi dia, iya, betul. jadi dia, Itu yang penting. jadi dia tidak semena-mena datang dan kemudian dia tidak beruntung gitu kan. Berarti kan ada Jadi dari awal. itu nggak ada tiba-tiba dia datang lahir zaman perjanjian baru Tuhan Yesus lahir terus nggak beruntung. Udah ada itu dari kejadian. Iya, dari Setelah Kejadian. kejatuhan manusia udah ada itu. Padahal Tentang kedatangan Kristus. apa namanya iya betul. Firman loh yang menciptakan dunia ini berarti kan dia yang menciptakan ya. Iya. Berarti yang tidak beruntung siapa dong? Yang tidak beruntung adalah ketika tidak adanya pengajaran yang benar di sebuah gereja. Itu tidak beruntung. Mungkin apa namanya kebanyakan banyak gereja sekarang lebih ngajarin ke ini Main apa aman sih namanya, kalau menurut gua. aplikasi. Ya, langsung ke aplikasi. Apa namanya bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Ya. Sedangkan setelah teman-teman itu selesai katekesasi, oh ini berarti gereja Protestan ya. Sudah mengarah ya. Katekesasi terus Katolik juga mereka ada kok. iya katekisme di Katolik Jangan juga ada. sensor dulu. Iya. Setelah itu mereka akan CD. Mungkin Protestan banget sih. Iya, itu iya. Protestan tuh. Di yang itu nggak ada ya, kalau yang apa namanya? Yang lu pasti kaya. Nggak Oh, nggak ada, ya. itu nggak ada. Nggak ada. Biasanya mereka tuh penyerahan, Iya. penyerahan anak baru baptis. Reform Oh, gitu karismatik doang. yang ada. Si iya. gerejanya si itu, si Reformatik. siapa? Michael Trisdion Iya. ada. Apa namanya? Selama mereka katekesasi, biasanya kan kita belajar hal-hal seperti ini ya. Sampai kita tahu kenapa kita disebut Calvinis makin jelas Gerejanya sih ya. kan kalau kita bilang Lutheran masih bisa Iya. gereja Mana-mana, iya. AKBP Iya. net gitu. Nah ini kan kalau misalnya kita itu kan selama proses belajar itu teman-teman belajar banyak hal ya soal Alkitab, cuma karena dari atas mimbar itu nggak diulang-ulang jadi ya kebanyakan hal itu hilang gitu. Betul. Kita lupa apa sih kabar baik gospel itu apa? Injil, yes. Gospel itu apa gitu? Bahkan kenapa kita jadi Kristen aja mungkin sebagian orang nggak ngerti karena bapak gue Kristen, mama gue Kristen gitu kan. Ya udahlah. Iya, gitu. Jadi ya gue Kristen gitu ya kan. Terus kalau sederhana itu. sederhana itu gitu. Terus kalau nanti dalam perjalanan waktu mereka kemudian teruji imannya entah karena pekerjaan, pasangan hidup karena Yes. mereka nggak mengerti apa esensi menjadi seorang Kristen karena Tuhan Yesus aja sial datang ke dunia gitu kan. Kan bahasanya itu. Iya. Apa namanya? Tuhan Yesus aja sial katanya datang ke dunia ya. Maka ya pasti mereka akan dengan sangat mudah meninggalkan Iya. apa namanya iman yang harusnya menyelamatkan. Iya. Walaupun kita sebagai Calvinis kita tahu bahwa semua keselamatan dimulai dari pekerjaan Roh Kudus untuk setiap orang ya. Gitu. Tapi perlu dilurusin tuh Tuhan Yesus nggak beruntung itu biar teman-teman nggak ada yang salah mikir. Iya. Gimana, Bang? Kenapa? Jadi sebenarnya bukan Tuhan Yesus nggak beruntung ya. Karena kita yang nggak beruntung, jadi dia harus turun. Nah, gitu. Sederhananya gitu, teman-teman. Itu kan udah memang dia datang itu dia udah tahu gitu tujuannya dia datang ke dunia ya memang harus mati dia, bahkan merelakan diri gitu dia yang volunteer gitu, dia merelakan dirinya datang untuk mati menebus, melakukan apa yang nggak pernah bisa dilakukan oleh satu manusia pun. Tapi nih, sebelum lebih jauh nih ke arah situ nih, gue mau coba tanya mungkin ke lu, Bang. Tadi kan si Bung Hani ada sempat singgung bahwa kita yang sebenarnya nggak beruntung. Kenapa kita nggak beruntung, Bang? Ya Kenapa kita tidak beruntung? nggak beruntung, maksudnya apa nih maksudnya? Karena gini kan, maksudnya tadi kan Yesus tuh nggak beruntung karena dia harus mati, Ya, digebugin, disiksa, hancur-hancuran Ya. lah pokoknya. Tadi kata si Bung Hani kan harusnya kan kita yang nggak beruntung. ya
Kenapa tuh? Konteksnya kalau kita nggak beruntung, kalau misalnya Karena apa tuh? Tuhan Yesus nggak Nggak datang. datang ke dunia ini gitu loh kan itu. Kenapa? Iya, Apa yang terjadi? ya simple aja sih. Ya lu bakal mati di neraka, udah tuh simpel itu aja. Kenapa kita harus ke neraka? Nah ini teman-teman harus Nah. pahamin. Iya, karena Tuhan Yesus sendiri ngomongin soal neraka loh. Nah, Ini loh, ini bukan kesalahpahaman orang-orang Kristen sekarang zaman sekarang ini ketika mereka tuh hanya memahami bahwa Allah itu kasih dan kasih gitu loh kan. Gitu loh. Jadi enggak Dermawan. padahal itu kan Allah itu kan betul Sifatnya Allah banyak, betul. kasih gitu loh kan. Tapi Allah juga adil loh. Oh, Allah itu kudus tuh loh kan. itu Gitu loh lagi. kan. Ketika berbicara masalah kekudusan itu nggak sembarangan gitu loh kan. Nggak sembarangan. Setiap orang yang sesuai dengan ininya dia harus patokannya ke dia gitu loh kan. Kudusannya dia Kudusannya itu, dia seperti itu. Nah sekarang posisinya lu orang berdosa, lu bagaimana bisa gitu loh kan? Karena kan yang bisa nyampe Allah kan orang yang kudus doang kan. Jadi karena dosa itu membuat hal yang kudus tadi, Allah tadi, dia terputus hubungan dengan kita yang tidak kudus ini. Iya, ya jelas pasti Iya. dong. Pasti. Karena patokannya Allah gitu. Kan? Betul. Kekudusan urusan Allah. Ketika berbicara kebaikan itu kan lu nggak bisa bicara kebaikan orang per orang. Karena Lu itu harus- relatif. ya Karena kan? itu Iya. relatif. Karena relatif. Iya. Bisa Hitler menganggap dirinya baik. Baik iya, ketika dia memusnahkan orang Yahudi kan dianggap itu pekerjaan yang baik buat dia gitu loh kan Iya. seperti itu. Tapi ketika lu mengukur pada standarnya Allah, ya lu nggak bisa. Bahkan orang ten. Jadi justru Jadi kita yang begini, tidak Bang. beruntung. Betul, Allah kasih, gitu loh kan. Allah mengasihi kita, tapi Allah tidak menutup mata juga dengan kalau kita berbuat dosa, pasti ada keadilan Allah itu loh. Jadi kasihnya nggak murahan ya berarti ya. Ya kasihnya nggak Pure. murahan gitu loh Yang kan. suci Yang benar-benar suci ya. ya. Jadi jangan salah dipaham, jangan salah pahamkan kasihnya Allah seperti itu kan. Karena ada juga keadilannya Allah gitu loh kan. Kenapa sih Tuhan Yesus sampai mati gitu loh kan? Karena itulah keadilan Allah. Seharusnya kan kita ini digantung di salib sana kan. Ya, yang digebugin itu loh. Yang harusnya mengalami penderitaan Tuhan kan kita gitu loh kan. Tapi karena Allah mengasihi kita gitu, karena Allah mengasihi kita sebagai gantinya Tuhan Yesus lah yang disalib untuk kita gitu loh. Keadilannya itu tetap ada seperti itu. Jadi di kayu salib, kasih dan keadilan Allah itu benar-benar dipertunjukkan tuh harmonis ya. Iya betul. Apa yang kelihatannya nggak harmonis kan, gimana Allah bisa adil tapi juga bisa mengasihi gitu Betul. Iya. kan yang jadi pertanyaan begitu tuh biasanya. Iya. Kan? Betul. Tapi di kayu salib ditunjukin tuh kasih dan keadilan Allah itu harmonis, Betul. bisa. Iya bisa gitu loh kan. Karena kalau nggak harmonis, kalau kasih doang ya Tuhan Yesus nggak perlu mati. Iya. Kita langsung dimaafin. Betul. Lalu Tuhan Allah adil doang dari semenjak Adam jatuh harusnya udah Harusnya wah, sudah produk gagal nih gagal, iya, habis. habis. Gitu. Dennis. Ya. Iya. Cuma karena dia itu yang kayak Bang Bob bilang tadi, Bung Bob bilang ya bentuk terbesar keadilan dan kasih Allah ya. Karena kesuciannya dia ada di atas kayu salib. Jadi nggak cuma hanya kasih aja ya. Iya. Jadi memang justru kita yang beruntung jadinya. Nah, Bukan bukan Yesus yang tidak. bukan Tuhan Yesus yang tidak beruntung karena dia adalah firman Allah di Alkitab juga dibilang ya kan yang kau yang menciptakan bumi ini ya. Nah, maksudnya firman yang menjadi manusia itu. Nah, berarti kan memang Tuhan Yesus sudah ada dari awal yang dan menciptakan semuanya gitu ya. Yes. Berarti dia sih sang pemilik semuanya ini datang ya siap untuk menebus apa yang dia ciptakan kan gitu karena dia adalah kasih tapi dia adil. Murka Allah itu mesti dipuaskan gitu ya. Jadi sebenarnya kasih ke kita tapi yang dipuaskan adalah murkanya gitu ya. Supaya kita tidak lagi barang siapa yang percaya ya, Yes. bukan karena dia kasih semua orang bisa. Berarti kan itu baru Nah, itu perlu dijelasin tuh kenapa barang siapa yang percaya. Karena kenapa harus percaya? Karena cuma di dalam Kristus saja. Maksudnya
cuma di dalam Kristus dan apa yang Kristus lakukan aja ya. Tuntutan apa yang Allah tuntut dari manusia itu bisa terpenuhi gitu. Pertama yang dituntut ketaatan sempurna kepada Allah. Iya. Taunya kita tahu ketaatan sempurna itu dari mana? 10 perintah. Jadi Itu. 10 perintah itu adalah bentuk apa ya namanya? 10 perintah Allah itu biasanya dibilang moral. cerminan karakter Allah. Cerminan karakter moral Allah gitu. Which means dia harus dilakukan secara Sempurna. 100% berarti. Iya, nggak boleh ada satu titik pun yang Ya. blemish. 99,9 Gagal, gagal. nggak bisa. Itu Ada yang yang bisa? pertama. Nah, yang kedua, karena nggak ada satupun dari kita yang bisa melakukan itu dengan sempurna, maka harus dihukum dong. Betul. Nah, buat dihukum juga kan kita nggak bisa, gitu kan? Mati nanti. Kristus lah yang turun. Nah, apa yang nggak pernah bisa kita lakukan itu Kristus yang melakukan. Nah, makanya sama kayak ketika Alkitab bilang oleh dosa satu orang Semuanya semua menjadi dosa. apa kejahatan masuk ke dalam dunia, Iya. begitu juga dengan kebenaran satu orang, Satu orang. apa Iya. Seluruh diselamatkan itu iya, ya. Selamat datang. pokoknya begitulah. Gue lupa ayatnya di mana itu, nanti bisa dilihat lah ya di bawah. Nah, itu jadi begitu. Jadi karena lu percaya kepada Kristus, ketika seseorang percaya kepada Kristus, apa yang udah Kristus lakukan yang nggak bisa satupun dari kita lakukan, itu dia perhitungkan Allah sebagai milik kita sendiri gitu. Sama kayak waktu Adam berdosa kan dibilang dosa asal itu kan pertama-tama soal status keberdosaan sama naturnya ya. Jadi kita mewarisi naturnya Adam. Nah, begitu juga ketika seseorang berada di dalam Kristus, percaya sama Kristus, apa yang dimiliki Kristus itu juga diperhitungkan Allah sebagai milik kita. Nah, ketika seseorang percaya kepada Kristus, Roh Kudus yang udah dicurahkan itu yang akan membaharui hidup orang yang udah percaya ini supaya hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Gitu. Iya. Nih, Jadi Bang. itu kenapa harus percaya, teman-teman. Nah, kan kalau sebenarnya kita nggak akan ada satu orang pun yang datang kepada Tuhan ya kalau nggak melalui pekerjaan Roh Iya. Kudus itu yang kita percayai Iya. ya maksudnya. Nah, sebenarnya apa namanya prosesnya gimana sih sampai seorang itu bisa percaya gitu kalau dia apa namanya adalah orang yang harus datang kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan gitu. Maksudnya kan tadi nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, bahkan kita pun nggak akan pernah mau mengenal dia ya, gitu ya kalau Betul. bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, Iya, itu iya. prosesnya sebenarnya gimana sih? Nah, ini sih panjang sih Bang, Iya. dan akan jadi perdebatan gitu Iya, kan. iya. Karena ada teman-teman yang percaya bahwa kita yang datang Iya, ya, tanpa nanti kita yang datang dulu baru Roh Kudus berturun. Iya, iya betul. Ya kan kalau sebenarnya bukan saya mengikuti Calvinisme ya, bukan ya. Tapi sebenarnya itu apa yang Alkitab Alkitab tulis. Ajarin. ungkapkan ya Iya, seperti itu seperti gitu itu. kan, bahwa memang kan sebenarnya kan kenapa manusia selamat itu kan karena sejak dari awal Segala Sejak- sesuatunya iya. dimulai dari Allah. iya sejak semula itu dari Allah gitu loh kan. Seluruh rangkaian keselamatan ini yang menetapkan Allah. Bahkan sebelum segala sesuatu ada Rancangannya gitu loh sudah. kan. Baru hanya tiga pribadi ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu loh kan. Ketika mereka ini jangan dianggap ada tiga secara fisik ya. Iya, iya. Iya. Allah itu roh ya, ingat Iya. teman-teman. Artinya mereka di dalam sejak semula dan di dalam kekekalan belum ada waktu ya Bang ya. Iya. Mereka sudah menetapkan orang-orang yang selamat dan orang-orang yang akan dihukum. Nah, permasalahannya kan semua orang ini berdosa kan ya. Kalau Iya, di dalam kitab Roma itu kan
seluruh manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah gitu kan. Nah sekarang bagaimana tahu ketika ada orang-orang yang diselamatkan, ketika Tuhan menetapkan orang-orang diselamatkan dan sebagian lainnya dihukum gitu loh kan. Nah bagaimana gitu loh kan. Nah disinilah yang namanya kerjaan atau karya Allah Tritunggal, Roh Kudus gitu loh kan. Jadi memang semuanya itu harus bermula dari semuanya itu keselamatan itu bermula dari Allah, karya Allah dan hanya Allah saja seperti itu. Soalnya kan pasti ya nggak menutup kemungkinan ya. Iya. Ada di luar sana yang bilang bahwa nggak adil dong, gue nggak akan menyembah Tuhan yang kayak gitu kalau si orang ini baik gila pokoknya. Iya. Dia menyumbang pokoknya seperti kata pastor itu lah pokoknya dia menyumbang banyak hal ke hal-hal yang sifatnya baik gitu lah, ya. Kemudian dia nggak selamat, itu nggak fair dong gitu kan. Berarti Allah yang gue sembah ini nggak adil gitu. Nah, menurut dia gitu ya. Iya. Nah itu proses kita memahami Allah itu adil itu gimana? Ya pertama-tama harus ini dulu dipahami yang tadi dibilang, di dalam kekekalan ketika Allah sebelum segala sesuatu ada, Allah udah tahu nih bahwa manusia akan berdosa. Dan itu semua manusia gitu. Nah kalau dibilang Allah nggak fair, ya kalau mau fair harusnya semuanya dihukum. Masih untung ada yang selamat gitu ya. Iya. Jadi itu bukan soal nggak fair sebenarnya, justru itu menunjukkan betapa baiknya Allah gitu. Yang harusnya semuanya dihukum itu malah Allah memilih sebagian dari yang seharusnya dihukum itu untuk diselamatkan gitu. Jadi kalau dibilang nggak fair itu berangkat dari preposisi pemikiran yang salah, karena udah beranggapan bahwa manusia itu baik. Iya. Dan salahnya adalah ketika Allah itu harus berkewajiban gitu loh. Berkewajiban untuk menyelamatkan manusia gitu kan. Apalagi saya orang baik gitu ya kan. Iya, padahal kan Allah itu nggak berhutang apa-apa gitu ya. Iya, Allah kan nggak berhutang apa-apa kepada kita gitu loh kan. Justru cuma dia nggak beruntung doang. Emang sih kalau bicara soal ini memang agak berat loh kan. Dan memang tapi harus penting banget ini. Iya betul, dan memang kan akan jadi di luar sana pasti akan jadi pro kontra gitu kan. Karena ya sebenarnya itulah yang diungkapkan oleh Alkitab ya seperti itulah gitu loh kan. Soalnya kan kalau misalnya udah ada orang yang selamat gitu ya. Kan kalau mungkin banyak teman-teman yang pernah dengar ya, Hyper Grace, terus kita mesti ngapain lagi memberitakan Injil ke orang lain? Kok kita nggak tahu dia selamat apa enggak gitu kan? Cuma pekerjaan Roh Kudus doang yang tahu kalau dia bakal selamat gitu. Itu kenapa kita di Alkitab juga ya karena di Alkitab menyuruh itu ya. Cuma maksudnya lah kalau misalnya ini bisa jadi orang yang gue sebarin dia nggak selamat dong, gue percuma nggak gitu melakukan itu? Nggak percuma, karena kan kita pun kan nggak tahu juga siapa yang diselamatkan dan siapa yang harus dihukum, kita nggak tahu gitu loh kan. Tugas kita itu makanya tugas kita itu makanya kita harus setiap hari mengabarkan kabar baik itu kepada orang, apalagi terlebih lagi kepada orang-orang yang belum kenal atau belum mendengar kabar baik itu atau Injil itu seperti itu kan. Justru karena kita nggak tahu itu, malah harusnya kita malah berlomba-lomba bergiat-giat untuk mengabarkan kabar baik karena bisa jadi maksudnya memang Roh Kudus yang bekerja, tapi Roh Kudus bekerja lewat lewat kita juga apa yang dia lakukan. Jadi kayak kita ngasih nih gue kasih batu kerikil loh ya kan, ntar dia datang sakit mikir kan ini apaan sih gitu kan, lu ngapain sih nyiksa gue pakai pemahaman gitu ya, teologi yang gitu. Ternyata kan di luar sana ada yang begitu. Terus karena ada orang-orang yang seperti itu terus melihat perubahan dunia, mereka akhirnya berpikir wah Alkitab bisa direvisi dong, udah nggak cocok lagi nih, nggak relevan, nggak relate, kurang kekinian gitu. Terus mereka beranggap bahwa misalnya kalau ada kata-kata yang terlalu keras di Alkitab, harusnya Alkitab nggak menulis kata-kata yang seperti itu dong di
diterjemahkan ya, mungkin diterjemahkan dengan kata-kata yang mungkin untuk sebagian orang terlalu keras gitu, yang the sense of justice-nya sangat besar gitu ya. Mereka merasa bahwa Alkitab terlalu ofensif, kemudian harus ya, kalau kata gue sih memang harus ofensif. Kalau nggak ofensif lu nggak akan, maksudnya lu mesti tersinggung untuk mengerti gitu. Karena ini urusannya bukan urusan yang remeh-temeh. sembarangan. Ini persoalan masa depan kita. Ini persoalan hidup dan mati kita itu. Kalau di bumi cuma paling ya syukur-syukur 90 tahun aja udah syukur umurnya gitu. Iya. Kalau pakai apa sih? Kalau pakai Pascal tuh kan. Kalau pakai the Pascal wager. Perjudian Pascal tuh kan. Dia bilang kayak begini. Kalau memang kekristenan itu salah, ya udah nggak ada apa-apa. Iya, maksudnya nggak ada yang sial juga. Nggak ada yang ini, ya udah. Kita yang percaya juga ya udah mati aja. Kalau gitu. mati dah itu ya udah, berarti nggak ada masalah apa gitu loh kan. Tapi kalau kekristenan sudah benar, ketika sudah mati, seharusnya sih kalau gue melihat gini ya, iya betul. Kan kita yang sudah selamat, kenapa sih kita mesti mengabarkan? Seharusnya kita punya, kan kita sudah menerima ya. Karena banyak yang bilang gini, Bung, itu bukan tugas gua. Iya, betul. Ya, itu dia. Kan? Padahal Bukan tugas gua. Padahal kalau ini tugasnya pendeta, majelis. Iya dong. Iya kan? Kita pasti pernah dengar lah, ada teman-teman atau yang pernah bilang gitu. Cuma harusnya kalau gue ya, kita yang udah menerima sesuatu yang baik itu kan harusnya senang ya. Iya dong. Dan kemudian kita mau berbagi. Jadi sebenarnya si itu nggak perlu ditulis pun gitu ya. Cuma kan Alkitab harus menulis gitu ya. Nggak ditulis pun harusnya begitu kita menerima itu kan dia meluap-luap dong. Nah, joy itu kan pengen lo membagi ini. Iya, ini luar biasa loh yang gue terima. Gue kasih ya buat lu ya. Gitu perkara dia, gitu ya kan, ya terserah dia gitu ya. Maksudnya itu yang kadang-kadang mungkin teman-teman muda jadi takut, ngerasa bahwa aduh belajarnya berat, pelajarannya mungkin pembicaraan di sini dianggap berat, padahal teman-teman sebenarnya harus belajar ya. Maksudnya penting banget gitu. Kalau kita sekolah aja mau belajar, apalagi ini urusan kebenaran. Iya, urusan hidup dan mati gitu ya. Jangan sampai kita gue paling sedih gitu kalau ada teman-teman di luar sana yang kemudian ada orang yang belum tahu kabar baik itu apa, kemudian nanya, lu kenapa Kristen bro? Kristen itu kenapa sih lu percaya Yesus? Terus lu nggak bisa jelasin gitu. Lu cuma bilang nggak tahu, gue juga bapak gue sama mama gue ya kan Kristen lah. Iya, dari sononya gitu. Itu kan terus lu yakin masuk surga? Nggak tahu juga gitu ya kan. Yang penting gue berbuat baik aja. Iya, yang penting gue berbuat baik aja. Akhirnya ukurannya salah. Padahal tadi kan Bobby bilang lewat apa? Ya kutip dari Alkitab, nggak ada orang yang baik. Iya. Nggak ada. Itu bisa tuh ayat yang ntar ada di sini. Tidak ada orang yang baik. Semuanya telah telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan saya yang ngomong loh, Alkitab itu. Ya, Alkitab. Padahal waktu maksudnya mungkin teman-teman di sekolah minggu udah sering dengar ya. Hawa dibohongin iblis. Cewek jadi cewek nih yang nerima nih. Jadi tapi ini perlu dijelasin ya, kenapa lempengin. Kenapa laki-laki itu dibilang kepala gitu ya? Karena pada saat Hawa memang yang nerima, Adam memang, tapi yang disalahin Adam gitu ya. Karena lu adalah kepala. Ya. Karena yang nerima perintah itu yang ada. ngasih perintah Allah memberitahu itu ke Adam, bukan ke Hawa gitu. Karena Hawa itu belum ada. Iya, dan si iblis kan pintar kan. Iya. Wah, ini terus namanya dikasih istri ya kan. Makan yang ya kan. Wah, apaan nih? Iya. Betul, sama Mbak Inul. Sampai ada teman gue yang Adam. Masih pakai sampai ada teman gue yang nyari-nyari Adam loh. Dia katanya kalau mati mau ketemu Adam. Ini gara-gara lu. Gara-gara Adam nih. Maksudnya ya pada saat proses kejatuhan itu sebenarnya tadi udah kita bahas ya, bahwa
apa namanya rencana keselamatannya itu udah ada. Kalau enggak ya dari pertama aja begitu. Bahkan sebelum semuanya kejadian kan Tuhan udah tahu dia ada Bahkan di luar. pola keselamatannya pun aja sudah direncanakan, iya. sudah ada itu loh. Ya, sebelum segala sesuatunya ada Iya. gitu ya. Apa Ketika namanya? manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia dicari oleh Tuhan kan dia pakai apa? Iya. Cawat yang Cawat dari daun. dari daun-daunan kan. Tapi kan Allah menggantinya dengan apa? Menggantinya dengan kulit binatang. Nah, artinya ada apa? Ada itu? pertumbuhan Ada darah. Pengorbanan. Soalnya jangan-jangan gini, apa namanya, banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan itu nggak tahu kejadian dalam ruang dan waktu. Jadi dia selalu kaget gitu, ada apa? Wah, dia berdosa. Iya. Masa pen up Kurang ini gitu beruntung, kan. kurang beruntung. Kalau Tuhan nggak tahu ya dia bukan Tuhan. Dan luar biasanya itu kalau teman-teman perhatiin pattern yang tadi dia bilang bahwa pola keselamatan itu udah ada dari awal kejadian, itu diulang terus tuh. Iya. Sampai zaman Israel, Iya. sampai nanti digenapi begitu Tuhan Yesus datang. Iya. Itu Betul. makanya luar biasa kalau belajar perjanjian lama itu banyak pola-pola yang diulang. Tuhan ngasih tahu berkali-kali dengan berbagai cara gitu ya, lewat tokoh-tokoh, lewat sistem pengorbanan di Israel gitu kan. Bukan Bapak Pendeta tadi kan tokoh. Tokoh-tokoh Kayaknya ada waktu yang ini. Jurus kayaknya. Iya. Kayaknya apa nggak tahu nih memang nih. Iya. Ada ini ya. Oh, iya. Iya. Nanti ketahuan. Belum dipasang ya. Iya, jadi pola-pola itu tuh diulang gitu dalam berbagai cara sama Tuhan gitu. Jadi luar biasa memang kalau baca perjanjian lama itu. Ternyata pola keselamatan itu sudah ada. Udah ada bahkan dari kejadian gitu. Iya. Makanya kalau baca teliti, wah, amazed banget. Iya. Takjub. Gitu. Cuma kan banyak teman-teman muda yang nganggap wah berat lah belajarnya bro, gua nggak S2 lagi gitu ya kan. Terus habis itu ternyata perjanjian lama aja punya ahlinya sendiri gitu. Apa profesor perjanjian lama, Iya. profesor perjanjian baru gitu. Maksudnya mereka aja sekolah capek-capek buat gitu. Gua pasti nggak bisa lah bisa, gitu. iya. Iya nggak S2 gitu ya. Apalagi nggak S2. Profesor, ya. Iya, profesor aja belajarnya separuh-separuh. Maksudnya sebenarnya bisa nggak sih kita yang nggak sekolah di situ, let's say apa namanya kita yang cuma sekolah mungkin kuliah kerja biasa gitu, kan itu kadang-kadang kan teman-teman nganggap wah berat nih, susah nih, gue nggak bisa nih, belajarnya teologi itu adalah barang yang berat gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ngikutin ya dari tadi pembahasannya nggak berat-berat banget sebenarnya. Apa namanya prosesnya kita jatuh, Tuhan itu adalah apa namanya Allah yang kasih adil karena dia suci gitu, kudus gitu. Terus kemudian rencana itu sudah ada sebelum segala sesuatunya diciptakan. Dia bahkan udah tahu nih, ini gue ciptain pasti ngaco nih tapi nggak gue hancurin gitu ya kan. Apa namanya ada prosesnya gitu ya. Nah apa namanya bagaimana sih cara maksudnya tips and trick nih buat teman-teman, gimana sih cara bisa belajar supaya sebenarnya teologi atau doktrin itu nggak berat kalau kita mau? Mungkin ada tips and trick? Apa ya? Ya memang sebenarnya sih dari kemauan, kembali lagi dari kemauan kita gitu loh kan, bahwa terkadang pola pikir kita yang akhirnya menghalangi kita untuk mau belajar mengenai Allah gitu loh kan. Sama kayak misalnya Sebenarnya simpel aja sih. Kalau kita, ya ini anak muda lah pokoknya lah kan, kita mau cowok gitu loh kan, gua suka nih sama cewek cowok, ini gitu kan. Cewek untungnya. Jangan dong. Selamat lah dia. Adam sama Selamat, iya, Hawa. iya, selamat. Jangan lupa. Iya. Polanya tuh Adam dan Hawa. Adam sama Bukan ini loh. Adam sama Robert. Gak ada ini. Robert. Artinya begini gitu loh kan. Kalau saya Iya, gitu loh kan, saya ketika saya suka sama ya lawan jenis lah, Iya. perempuan gitu loh kan, cewek gitu loh kan, saya pasti akan cari tahu dia apapun gitu loh kan. Disclaimer, Kesukaan dia. gender cuma 2 bang. Iya betul ya. Disclaimer, Iya, betul. gender cuma 2.
dia hobinya apa, Iya. kesukaan dia apa, dia suka makan apa, Bahkan yang warna dia tidak suka pun kita tanggal ulang tahunnya kapan, bahkan hal yang paling kita nggak suka, dia suka, kita pun Bela-belain. pengen gitu loh kan, Pengen. kita bela-bela gitu loh kan. Iya. Nah sekarang kita mau mengenal Allah gitu loh kan, yang kita tahu, yang kita pahami Allah itu Yang Allah- menciptakan tadi tuh yang orang yang kita suka tuh. itu dia. Siapapun dia Sahabat gitu. aja tidak Iya. salah itu. Yang udah menyelamatkan kita, menebus kita gitu loh kan, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru gitu loh kan, ciptaan yang diselamatkan. Lah kita kan nggak mau belajar gitu Iya, loh kan. sih. Seperti itu. Cuma mungkin itu kalau kita sebutnya apa namanya lu main blok ya. Sama kayak gini, apa namanya? Kenapa ada sebagian orang yang suka fisika dan matematik? Ada orang yang begitu wah matematika lah ya, aduh nggak bisa ini gua gitu. Tapi ada orang yang senang yang, wih matematika kan, gua senang deh gitu kan. Hitung-hitungan nih, cuan dong gitu. Misalnya apa namanya? Ada orang yang seperti itu gitu. Jadi kan sebenarnya willingness. yes. Iya. Kalau apa willingness karena Tapi memang tahu. itu juga memang kita juga harus kita nggak bisa juga pisahkan juga bahwa memang ada faktor-faktor yang membuat orang malas belajar Alkitab. Iya, iya. Kalau gua baca di bukunya C.S. Lewis tuh kan, Screwtape Letter tuh kan, memang tuh iblis tuh maunya kayak gitu loh kan. Iya, Eh, orang menjauhi eh, Alkitab. Iya. Oh ya silakan lu baca Alkitab, tapi Jangan sampai ngerti. jangan sampai paham Iya. sama Alkitab gitu loh kan, seperti itu. Jadi memang itu memang ya kita harus juga Dibaca aja nggak Kita ngerti, nggak bisa. apalagi kalau persiapan nggak dibaca, Bang. Nah itu dia. akhirnya Troyes tidak beruntung kan akhirnya. Iya. Iya. Jadi ya memang akan berat betul. Tapi kalau kita memang melihat bahwa ini kita mau mengenal Allah yang benar kalau kan ya pasti dengan sendirinya kita kan mau, dan memang harus dimulai dengan berdoa gitu loh kan, mohon pimpinan Tuhan. Karena semuanya Kalau harus dimulai kan lagi dari- pekerjaan iya, Roh betul, Kudus betul. lagi ya. Kalau Tuhan Yesus bilang kan di Yohanes berapa itu ya, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menaati Mendengarkan perintah aku, Tuhan. suara betul, dia. ya. Gimana kita mau menaati perintah Tuhan kalau kita sendiri nggak ngerti Nah, gitu itu, apa yang betul, Tuhan itu bagaimana gitu betul. kan. Jadi kalau orang ngomong aku mengasihi Tuhan, tapi Tapi nggak mau baca Alkitab ya bohong, berarti kan pertanyakan ya. perlu dipertanyakan gitu. Nah, sekarang next. Kan tadi mereka harus belajar dong. Bagaimana supaya mereka nggak salah belajar? Kan sekarang banyak di luaran sana ada pengajaran yang baru-baru lah, yang apa namanya kita harus selalu berubah mengikuti perkembangan zaman yang trennya bahasanya progresif. progresif. Nah, supaya teman-teman itu tahu ini bener nggak sih si pendeta ini gitu, misalnya, wow, jadi mulai dengan kamu luar angkasa gitu kan, kamu bisa gitu, kamu akan menjadi kaya, kamu sehat gitu, nah, itu kan ada yang begitu gitu kan, kamu hebat gitu. Ada yang begitu, tapi gimana sih kita tahunya si iya kamu akan Bukan menjadi ekor. kepala. Iya, bukan ekor, badannya nggak ada. Kepala sama ekor. Iya, ekor doang. Ikan dong udah habis. Kepala sama ekornya doang. Maksudnya kan ada yang begitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya supaya kita teman-teman yang muda ya, supaya tahu ini benar nggak ya? Gitu. Bahkan gue pernah diskusi gitu ya dengan orang yang bukan nggak muda lagi gitu. Kemudian dia, oh, loh, gue kasih tahu yang itu nggak benar gitu. Terus dia nanya, masa sih nggak benar kak? Gitu. Nah dia sampai sebegitunya gitu. Bagaimana kita tahu si satu orang itu benar apa enggak sih? Itu mungkin ada tips and trick. Kalau tadi belajar mungkin tips and trick dari gue orangnya visual. Jadi gue lebih senang nonton video dibandingin. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang lebih suka baca gitu, iya. ada yang suka dengar dengan podcast gitu. podcast ya. Kalau gue visual, orangnya senang nonton video gitu. Nah, gimana, Bang? Gimana sih kita tahu sebenarnya? Gimana kita tahu? Sedangkan kita baca Alkitab bingung nih. Wah, gue bingung nih kan. Terus ini bener nggak ya gue denger ini si Om yang lagi di TV misalnya. Gitu. Itu apakah ada ini? Soalnya ini nggak dikonsepin. Gue langsung nanya aja.
Kalau dari gue sih sebenarnya balik lagi ke Alkitab ya. Eh, Emang Alkitab itu ketika kita baca pertama kali gitu ya, mungkin sekali baca bingung ini maksudnya apaan gitu. Cuma ya baca Alkitab itu bukan kayak nggak perlu lu kayak baca buku sesuatu yang luar biasa gitu terus harus ada lu melakukan sesuatu dulu terus langsung dapat pencerahan. Enggak, itu kan tulisan-tulisan ya. Jadi lu sebenarnya buat ngerti ya cukup baca, misalnya perikopnya ada yang dibaca di tengah-tengah, ya buat ngerti maksudnya apa lu cuma cukup perlu baca beberapa ayat berikutnya atau perikop sebelumnya, jadi lu ngerti alurnya ini lagi ngomongin apa sih, ini ngomongin apa sih, jadi dapat latar belakangnya, konteksnya, dan lu ngerti jadinya apa maksud yang mau disampaikan sama Alkitab itu apa gitu. Jadi lu dapat kan akhirnya kebenarannya. Nah, itulah lu uji gitu. Apa yang lu dengar, lu terima dari orang lain di luar dimanapun, lu uji gitu. Ketika dia ngomong, ini Alkitab nih sebenarnya bertentangan satu dengan yang lain gitu kan, lu uji lah gitu. Dia kan pasti orang yang ngomong itu bawa ayat Alkitab ya kan. Lu uji lah itu ayat-ayat yang dia sebut itu benar nggak sih begitu, yang dibilang bertentangan. Kalau lu baca pelan-pelan, teman-teman baca pelan-pelan, pasti nanti akan ketemu gitu. Ketika diulang-ulang, kayak baca buku biasa aja lah, pasti akan ngerti gitu. Oh maksudnya gini, akhirnya ya tahu juga gitu mana yang benar, mana yang enggak. Gitu. Itu sih kalau dari gua. Kalau dari gua, ketika bagaimana caranya untuk mengetahui gitu, ya kan? Sebenarnya agak mirip seperti apa yang Bobby bilang, cuma kalau dari gua memahami bahwa tadi sudah sempat kita singgung di awal bahwa Alkitab ini bukan tentang kita sebenarnya. Bahkan hidup kita ini sebenarnya bukan tentang kita juga. Itu yang perlu dipahami dulu ya. Itu dulu yang harus dipahami. Ini semua tentang Tuhan dan apa yang sudah Tuhan lakukan. Sama kita harus mengerti yang kita baca ini lagi nyeritain soal apa ya. Gitu. Jangan sampai tadi itu kan dipakai buat cewek, padahal bukan untuk cewek. Cewek gitu. iya. Gitu. Kalau dia cowok. Ketika gue tahu bahwa ini adalah Tuhan yang sedang mengatakan sesuatu, berbicara, gue memahami bahwa ini harus dilihat dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang Tuhan. Karena kan kebanyakan memang tadi yang seperti tadi lu bilang, maksudnya banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang membuat telinga kita nyaman, karena semua dipusatkan sama kita. Gitu. Hati kita nyaman, terus relate dengan apa yang terjadi. Gitu, sehingga poin-poinnya bukan kembali ke atas, malah ke kita semua. Nah, dari situ gue bisa sedikit menyimpulkan bahwa ketika semuanya tentang gue, ini udah benar. Di mana Tuhannya? Di mana ya Tuhan yang tadi yang adil? Di mana Tuhan yang kasih dan Tuhan yang kudus? Kok semuanya tentang gue ini? Makanya ketika dibilang tadi kamu hebat, padahal saya hebat. Kamu tidak hebat. Diri sendiri aja nggak bisa. Bahkan semua orang-orang yang ditulis di Alkitab itu orang-orang yang gagal, kecuali Yesus ya. Iya. Yesus kan tidak beruntung. Iya. Betul. Dia nggak gagal, cuma kurang beruntung ya. Mereka adalah orang-orang yang gagal. Itu akibat nggak dibaca Alkitab pas persiapan. Lagi. Nah, ketika semuanya Alkitab kasih tahu bahwa semuanya adalah orang yang gagal, kita jadi tahu bahwa ini semuanya bukan tentang kita ini. Ini semuanya adalah tentang Tuhan yang mau menyatakan kebesarannya. Gitu. Jadi ketika ada pengajaran atau hal-hal ini, ketika semuanya adalah tentang kita yang enak di kita, tanpa ada hal-hal yang mengoreksi ya. Karena di Alkitab itu kasih yang benar adalah kasih yang mengoreksi kesalahan, bukan kasih yang murahan lah. Jadi itu dari situ gue udah bisa, ini ternyata pengajarannya ada yang salah, bukan ada yang salah, memang salah gitu. Karena semuanya tentang gue dan apa yang gue lakukan, apa yang harus gue lakukan begini supaya gue mendapatkan ini. Tapi menjadikan Tuhan sebagai kayak jin. Gitu. Ini Tuhan saya mau ini, saya gosok nih, Tuhan kabulin ya. Iya. 3. Kalau belum dikabulin kurang beriman berarti. Iya, makanya semuanya harus diawali dari mengenalkan Tuhan dulu sih.
Alkitab bilang di semua Kejadian 1 ayat 1 itu kan pada mulanya Allah. Ya udah berarti dia harus dari dia dulu, segala sesuatu dari sudut pandang dia. Jadi kalau semua saudara-saudara sudut pandang kita, ya sulit. Kalau semuanya dari sudut pandang Tuhan, pahit sekalipun kita bisa menerimanya. Dan kita bisa tahu, oh ternyata ini maksudnya Tuhan. Ada yang tambahin? Kalau gue sih mengutiplah perkataan Tuhan Yesus lah, bahwa ketika Tuhan Yesus naik surga, dia ini waktu sebelum dia ini ya, masih dalam suasana sebelum beruntung perjamuan kan, menuju ke arah ketidakberuntungan. menuju ke arah ketidakberuntungan. Seperti ini the unlucky way. Iya. Kan dia tuh kan menjanjikan bahwa Roh Kudus kan, sebagai penolong kita gitu kan. Nah, yang gue yakin adalah ketika memang kita bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan yang benar gitu kan, gue yakin pasti Roh Kudus akan bekerja, berkarya, mengarahkan orang yang bersungguh-sungguh itu menemukan Tuhan yang sebenarnya gitu kan. Seperti itu sih Bang. Karena pasti semua orang ngelewatin proses itu, belajar dari guru-guru yang salah. Iya, betul. Pengalaman gue kayak gitu, Bang. Betul. Maksudnya kan namanya orang ya senang dengar hal yang enak dulu, pasti enak dulu gitu kan, yang nyaman. Dan emang natur manusia kan pasti begitu gitu. Iya. Pemahaman natur manusia tentang Tuhan kan pasti awalnya itu salah dulu. Betul. Gitu. Iya. Lo harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, gitu kan? Betul. Untuk dapat sesuatu, transaksi. Jadi bisa di bribe ya, Tuhan bisa disogok. Saya rajin ibadah Tuhan, besok saya kasih apa kayak gitu. Karena Tuhan kan nggak beruntung, jadi harus dikasih. Iya, harus dikasih. Oh iya betul juga. Tuhan, karena Tuhan ini saya kasih ini. Tapi gimana dia mau kasih kan? Ini kan dia nggak beruntung di sini kan? Kan dia punyanya di surga, nggak di sini. Nggak bisa dikasih, ada di dunia. Tapi jadi begitulah ya intinya, maksudnya pentingnya sebuah pengajaran yang benar, yang sehat tentang kekristenan sendiri. Jadi kita tidak lagi mudah terombang-ambing. Seperti tadi di awal Bang Andi bilang kalau kita harus tahu kenapa kita harus jadi Kristen, kenapa kita Kristen. Bukan karena dari orang tua gua, bukan karena dari sononya. Kita harus tahu supaya, gue lupa nih Alkitab ada ayatnya yang bilang bersiap sedialah untuk mempertanggungjawabkan Petrus ya. Iya. Nah itu, jadi setiap kita itu harus dan punya tanggung jawab itu supaya kita benar-benar bisa membagikan itu juga dan orang lain juga akhirnya menangkap kekristenan yang sebenarnya. Kan amanat agung kan jadikanlah semua bangsa muridku kan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan gimana dan baptislah gitu kan. Tapi menyelamatkan nggak sih Bang? Itu nanti. Tenang. Kalau gitu Kayaknya itu orang yang sama. ini bukan mendiskreditkan, tapi kebetulan sumbernya sama. Karena sudah terlalu lama. Iya. Jadi pada saat kita menerima dia, kita adalah manusia paling beruntung. Kok jadi gitu ya? Iya. Jadi tetap sama-sama belajar terus teman-teman, saling berdiskusi terus supaya bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Begitu teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lainnya, silakan ditanyakan. Nanti bikinin videonya katanya. Mumpung gratis, mulai gratis. Kalau kita udah terkenal kayak open the window, wah bisa baru. Susah nyari kita. Ya udah gitu aja. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Aduh.